Jack Ma, 3 rahasia terbukti cara cepat kaya gaya Alibaba. Apa kabar semuanya? Berjumpa kembali bersama saya, Paman Apik Agus Nirmanto dalam Filsafat Dinamis Manusia Digital. Kita akan mempelajari dinamika orang yang bertumbuh untuk menjadi kaya, menjadi lebih baik. Kita belajar dari Jack Ma kali ini. Apa rahasia suksesnya yang sudah terbukti? Yang ke-1 adalah Jack Ma fokus memberi kebutuhan. Saat itu, Jack Ma melihat bahwa banyak produk-produk Cina itu tidak dikenal di luar negeri. Bahkan ketika Jack Ma di Amerika mencari Cina dengan internet, tahun 90-an itu, tidak muncul gitu ya. Nah, maka dari itu Jack Ma melihat adanya kebutuhan bahwa produk-produk Cina agar dikenal dunia. Dari Cina untuk dunia. Dari situlah Jack Ma akhirnya membuat Alibaba. Dan yang kedua, Alibaba yang akhirnya mengantar Jack Ma jadi orang terkaya di Cina dan kembali terkaya lagi sekarang, sempat disalib oleh generasi muda. Yang kedua adalah tumbuh bersama produsen. Tumbuh bersama petani, perajin, dan tukang. Ini yang membedakan Jack Ma Alibaba dengan tempat belanja online yang lain. Misalnya ini, kalau kita lihat beberapa gambar ini adalah alat-alat untuk pertukangan, alat-alat untuk pertanian. Ini produsennya adalah pengrajin-pengrajin di Cina. Kemudian Alibaba, Jack Ma ini membuat Alibaba itu agar ya, platform Alibaba itu, agar produk-produk Cina itu dikenal oleh orang luar negeri, dikenal oleh Eropa, dikenal oleh Amerika, juga oleh Asia, sehingga laris, sehingga orang luar negeri belanjanya ke produk-produk Cina. Jadi Cina meningkatkan ekspor. Nah, ini rahasia kehebatan Jack Ma. Jadi dekatnya itu dengan produsen, petani, perajin, tukang. Bukan pedagang, itu beda ya. Beda dengan beberapa platform media online itu yang dekatnya dengan pedagang. Barangnya mereka impor, barangnya mereka beli, kemudian dipasarkan melalui pasar digital, marketplace, baru dijual. Nah, yang jual itu adalah pedagang, penjual, itu beda. Kalau Jack Ma memang fokusnya kepada malahan petani, perajin, dan tukang. Itu ya, dan sejenis-jenisnya ya, peternak dan sebagainya. Sehingga ketika Jack Ma sukses, itu yang sukses juga orang-orang kecil yang ada di sana, ada di Cina sana. Kita akan lihat nanti Cina itu berhasil mengatasi kemiskinan struktural ya. Yang ketiga, ini Jack Ma bersama dengan Elon Musk ya, yang sedang sukses dengan Tesla, dengan mobil listriknya. Yang ketiga, menurut Jack Ma ini ya, mesin cerdas, artificial intelligence, itu berada dalam ekosistem yang cerdas, dalam ekosistem memenuhi kebutuhan manusia, memenuhi kemajuan manusia. Ini agak berbeda dengan Elon Musk yang memandang bahwa mesin cerdas itu akan makin lama makin cerdas dan melebihi kecerdasan manusia. Menurut Elon Musk, manusia itu sering berpikir dia yang paling cerdas. Padahal nanti mesin akan lebih cerdas. Kalau Jack Ma berbeda, bahwa mesin cerdas itu harus kita manfaatkan, semua proses itu dibantu dengan mesin cerdas, namun manusia akan tetap lebih cerdas untuk merangkai mesin cerdas lagi. Kira-kira begitu. Jadi Jack Ma ini lebih optimis dalam hal manusia akan bisa bekerja sama dengan mesin cerdas. Nah, dengan memanfaatkan mesin cerdas ini, maka Alibaba bisa memproses jutaan transaksi setiap menitnya, setiap detiknya. Sehingga mau menjual, mau menyalurkan dana, ini sangat cepat, yang akhirnya mengantarkan Alibaba sukses dan Jack Ma menjadi sangat sukses sekali. Dan ini akan kita perlihat secara personal, Jack Ma itu lahir biasa-biasa saja, punya mimpi besar tadi untuk memenuhi kebutuhan uang cilik, menjual produk Cina ke seluruh dunia, mengantarkan dia menjadi kaya personal. Ini Jack Ma secara personal kaya. Dan di saat yang sama, miskin struktural, banyak orang Cina yang tadinya miskin, karena dibantu oleh salah satunya Alibaba dan juga yang lain, menjadi kaya secara sosial. Di mana di Cina sekarang orang miskin itu sedikit jumlahnya. Karena strukturnya tadi, misalkan salah satunya kayak Alibaba tadi, itu bukan menguntungkan pedagang, bukan menguntungkan pejabat, bukan menguntungkan pengusaha, bukan saja itu, tapi menguntungkan produsen.
orang-orang kecil yang menghasilkan alat pertanian. Itu diuntungkan. Saya pernah mencari kelereng misalkan, nah itu bisa di Alibaba dari produk Cina. Nah ini kita lihat, kiri bawah. Tahun 2010 itu kemiskinan di Cina itu hampir 28% ya, 2010. Mungkin malahan 50% di tahun 2000-an, awal Jack Ma bikin Alibaba itu, 50% kira-kira miskin. Tapi turun terus kan, 2010 itu hampir 28, kemudian 2011 21%, dan turun terus sampai sekarang 2021 itu perkiraan orang miskin di Cina itu 1%. 1% saja, lebih sedikit. Sehingga kalau kita lihat di peta, hanya 1%, sehingga hijau peta Cina itu. Nah, kalau Indonesia ini memang masih merah. Ini masalah struktural. Jadi bukan hanya karena orang-orang di Cina harus punya mimpi, punya semangat, yang memang harus begitu, kita juga harus begitu. Tetapi secara struktur memang di Cina itu dengan Alibabanya Jack Ma dan juga dengan sistem yang lain, itu memberi kesempatan produsen-produsen kecil untuk tumbuh. Kalau saya melihat di Indonesia itu yang mirip adalah Gojek dengan GoFood-nya. GoFood itu memberikan kesempatan pedagang-pedagang makanan kecil untuk memasarkan produknya. Sehingga kalau GoFood itu sukses, pedagang kecil sukses, itu orang-orang kecil yang tadinya punya warung kecil, modal kecil, itu bisa terbantu sukses. Untuk permodalan kan bisa dibantu oleh Alibaba. Dan GoFood juga punya GoPay. Barangkali nanti juga bisa dengan sistem cerdasnya membantu ini. Kalau Indonesia kita lihat 2010 itu hampir 45% ya orang miskin. Dan bersyukurlah kita, memang turun juga. Turun. Dan sampai sekarang itu sekitar 20%, tepatnya 19,94% ya, tahun 2021 ini. Tapi ini datar, apalagi kena COVID sempat naik. Sehingga kalau kita lihat di peta, Indonesia itu petanya memang merah ya, kita masih merah. Orang miskinnya hampir 20%. Nah, kalau miskin sampai 20% ini, bandingkan dengan Cina yang tadi 1%, maka ini bisa kita mengambil kesimpulan sementara atau agak yakin bahwa di Cina itu yang namanya kemiskinan struktural sistem itu sudah terkikis. Jadi secara sistem sudah bisa menjadi kaya. Sementara kalau kita, karena ada 20%, ini kita kalau kaya jadi kaya personal, memang personalnya harus berjuang keras gitu ya. Tapi sistem belum tersedia di kita. Kalau di negara-negara yang sudah hijau, itu sistemnya sudah ada sehingga secara personal kita tinggal punya mimpi, punya semangat, komitmen, maka bisa jadi kaya. Karena tersedia. Ini di negara-negara yang hijau ya. Kalau Afrika ini banyak yang merahnya ya. Australia hijau, Malaysia hijau gitu. Nah, ini Indonesia kita melihat di sini ada sistem yang masih perlu kita perbaiki. Dan beberapa untuk memperbaiki sistem agar menjadi kaya kita dengan mengikis kemiskinan, yang satu adalah pendidikan berkualitas, merata, gratis. Atau kalaupun tidak gratis, pendidikan ini banyak disediakan beasiswa. Sehingga generasi kita itu menjadi punya mimpi besar, komitmen besar, keahlian yang besar. Secara personal mereka mampu. Tapi pendidikan ini kan bukan urusan personal. Ini memang harus kebijakan pemerintah, kebijakan tokoh-tokoh, kebijakan lembaga yang harus kerjasama untuk meningkatkan pendidikan. Yang kedua, pemerataan kekayaan, penghasilan sumber daya. Jadi yang namanya permodalan, kesempatan untuk buka usaha, itu orang kecil, orang besar sama-sama punya kesempatan. Dan memang orang kecil perlu dibela. Karena saat ini kekayaan itu ngumpul di orang kaya, sumber daya itu ngumpul di orang kaya. Sehingga orang-orang kecil memang ada pembelaan. Dan itulah struktural, tadi ya, untuk memperbaiki struktural, sehingga orang-orang yang dari sisi pinggir, dari sisi yang belum beruntung, itu punya kesempatan untuk menjadi kaya. Yang ketiga, revolusi digital dan transformasi digital. Kampus-kampus sudah memulai dan startup sudah memulai. Seperti saya sebut tadi, Alibaba itu luar biasa revolusi digitalnya, transformasi digitalnya. Bahkan sampai orang luar negeri juga pesan ke Cina produknya. Kita, menurut saya, Gojek dengan Menteri Pendidikannya sekarang ya, Mas Nadiem, itu transformasi digitalnya, revolusi digitalnya luar biasa itu. GoFood misalnya, jadi orang-orang kecil bisa jualan dengan hebat. Nah, kalau nanti GoFood akan meluaskan ya mungkin Go produk dan sebagainya, sehingga produk-produk dalam negeri bisa dibeli oleh orang luar negeri, ekspor, nah itu luar biasa. Jadi kita solusi untuk menjadi kaya itu ada memang solusi personal, ada juga solusi struktural. Satu lagi dari Jack Ma, bonus rahasianya untuk menjadi kaya raya adalah ikhlaskan sukses masa lalu diganti sukses yang baru.
Kalau kita pernah sukses di masa lalu, maka cara sukses yang lama itu jangan terus-terus dipegang. Ikhlaskan, suatu saat kita perlu model baru untuk mencapai sukses yang lebih sukses lagi. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen-komennya, pertanyaan-pertanyaannya di kolom komentar bawah ini. Terima kasih, sukses selalu untuk kita semua. Filsafat dinamis manusia digital.